Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi audit kinerja sektor publik. Presentasi ini sebagaimana untuk pemenuhan tugas kelompok mata kuliah pengawasan dan pengendalian dengan dosen pengampu Bapak Ardiansa MSOS SC. Baiklah, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Afifa Nadira, Eka Safitri, Hana Indah Febiana saya sendiri, Irma Darmayanti, Rizda Hutahuruk, dan Suci Rahayu. Langsung saja, pemateri saya persilahkan untuk menjelaskan. Audit kinerja sektor publik merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Kinerja sektor publik harus selaras dengan agenda pembangunan nasional. Pada pembahasan ini, audit kinerja sektor publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI. Audit kinerja sektor publik dibagi menjadi 3, yaitu pada sektor infrastruktur, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Audit kinerja pada bidang infrastruktur. 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemeriksaan ini dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan semester 1 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk menilai efektivitas program yang mencakup regulasi dan perencanaan, kegiatan sektoral yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Upaya Kemendesa PDTT dalam program pembangunan desa dan kawasan perdesaan antara lain membuat peraturan dan kebijakan, menyalurkan dana desa sejak tahun 2015 ke masing-masing desa di seluruh Indonesia, menetapkan kebijakan prioritas pembangunan dana desa, menyediakan pendampingan dana desa dan kawasan perdesaan, serta membentuk tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian membangun sistem informasi pembangunan desa dan database indeks desa membangun. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa strategi bidang desa dan kawasan perdesaan belum efektif dalam aspek regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Hal tersebut dapat terlihat dari permasalahan yang dihadapi seperti Kemendesa PDTT belum menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian program dan kegiatan sektoral Kemendesa PDTT belum mendukung pembangunan desa. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan yang pertama, menetapkan pedoman umum pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, dan pendampingan masyarakat desa. Yang kedua, memerintahkan Dirjen PPMD untuk menyusun dan menetapkan mekanisme koordinasi dengan Pemda dan pemerintah desa dalam merealisasikan bantuan dan memonitor efektivitas hasil pengadaan yang diserahkan ke desa, kelompok masyarakat, maupun BUM desa. 2. Pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan semester 1 tahun 2017 di Pemkab Kapuas, Pemkab Kota Waringin Timur, Pemkab Katingan, Pemkab Minahasa, dan Pemkab Minahasa Tenggara. Fokus pada pemeriksaan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemeriksaan atas kinerja pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan pada Pemkab Minahasa dan Pemkab Minahasa Tenggara. Yang kedua, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan desa pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kota Waringin Timur, dan Pemkab Katingan. Upaya Pemda dalam mewujudkan pemenuhan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang memadai dapat dilihat dari masing-masing Pemda telah terdapat unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian adanya peraturan desa yang jelas dan dapat diimplementasikan. Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa kinerja pada kelima Pemda tersebut kurang efektif karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan seperti pada Pemkab Minahasa dan Pemkab Minahasa Tenggara, masih terdapat peraturan dan perencanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang belum memadai. Kemudian pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan hasil evaluasi juga belum memadai. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan para kepala dinas untuk mengusulkan peraturan pada Bupati terkait dengan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa.
Selanjutnya, para bupati juga memerintahkan kepada Dinas PMD dan Camat agar mengusulkan kepada BKD untuk memenuhi kebutuhan SDM. Kemudian pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kota Waringin Timur, dan Pemkab Katingan masih terdapat pengelolaan keuangan desa yang belum tertib. Kemudian, monitoring dan evaluasi pembangunan desa juga belum memadai. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian Pemkab Kapuas direkomendasikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta melakukan pembinaan kepada BPD. Selanjutnya, Pemkab Katingan juga direkomendasikan untuk melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa. Kemudian, Pemkab Kota Waringin Timur direkomendasikan untuk menetapkan prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan desa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemerintah daerah pada pengelolaan dana desa. Pemeriksaan atas pengelolaan dana desa terutama bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja dana desa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian serta pengelolaan dalam pertanggungjawaban dana desa telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kelemahan-kelemahan dalam aspek pengendalian intern dan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada sistem pengendalian intern. Kelemahan-kelemahannya adalah pemeriksaan SOP belum disusun atau tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja. Yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahannya adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan atau kemahalan harga, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut atau diterima. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan yang pertama, pengelolaan dana desa tidak tertib, yang kedua, pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, yang ketiga, kerugian atas kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan. Yang keempat, kekurangan penerimaan atas pajak yang belum disetor ke kas negara. Yang kelima, pemborosan keuangan desa atas pembayaran biaya yang melampaui standar dan pengeluaran dana desa tidak efektif atas pengeluaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Permasalahan tersebut terjadi karena yang pertama, Kepala daerah belum menetapkan pedoman yang memadai tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa belum optimal. Yang ketiga, para kepala desa belum melakukan perencanaan dan penganggaran kegiatan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa kurang memadai, serta sekretaris desa kurang cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran kegiatan. Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan agar yang pertama, kegiatan daerah segera menyusun pedoman teknis yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengawasan dana desa. Yang kedua, Camat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa. Yang ketiga, Kepala desa menyusun RPJM desa dan menetapkan APBD desa dengan program prioritas yang telah ditetapkan. Yang keempat, Kepala desa agar memedomani peraturan pengelolaan dana desa dan menertibkan pengelolaan keuangan dana desa, antara lain dengan menagih kerugian dan memulihkan kerugian kas desa, serta menyetor pajak yang telah dipungut ke kas negara. Audit kinerja pada bidang kesehatan. 1. Pemerintah pusat. Pemeriksaan kinerja tematik atas pengelolaan sumber daya kesehatan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017 sampai semester 1 tahun 2018 dilakukan pada pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusado. 1. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan program JKN, antara lain penggunaan sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana dan penugasan khusus untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN. Hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan sehingga BPK menyimpulkan Kemenkes belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu
Pengalokasian DAK bidang kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan sarana, prasarana, dan alat kesehatan SPA. Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan dokter dan tenaga kerja. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menyelaraskan definisi operasional pada satuan kerja terkait dengan Restra Kemenkes. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian revisi Permenkes atau Kepmenkes, penyelenggaraan sistem informasi, pembayaran kapitasi, penetapan standar kompetensi, panduan praktik klinis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan sistem rujukan. 2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo RSWS telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan program JKN, antara lain sebagai RS Pendidikan dan Rujukan Nasional telah memiliki pelayanan rujukan dengan sistem rujukan terintegrasi dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan sehingga BPK menyimpulkan RSWS belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain, RSWS belum melakukan perencanaan yang memadai untuk pemenuhan SPA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan, pemanfaatan ruang rawat inap tidak digunakan sesuai fungsi sehingga pelayanan kepada pasien JKN belum optimal, DTK melayani pasien tanpa surat tanda registrasi STR dan izin praktik, DTK pada RSWS belum optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan memenuhi penyediaan SPA secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi jumlah antrian pasien, menempatkan pasien tuberkulosis paru sesuai ketentuan, melakukan tindakan yang tegas terkait SIP dan STR, SIK, dan SIPA dari DTK yang telah expired, melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan tindakan tegas terhadap DPJP dan pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik. 2. Pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan SDK sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2017 sampai 2018 dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan di pemerintah daerah. Berdasarkan pemeriksaan pengelolaan SDK di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebanyak 36 pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dan sebanyak 6 pemerintah daerah kurang efektif. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain. Yang pertama itu pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, yang kedua pemenuhan alat kesehatan, yang ketiga pemenuhan DTK atau dokter tenaga kesehatan. Pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit. Pemeriksaan kinerja terkait dengan pengelolaan pelayanan kesehatan tahun 2015 sampai 2018 dilakukan terhadap 3 rumah sakit umum daerah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada 3 objek pemeriksaan tersebut kurang efektif dan perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan rawat inap dapat terlaksana lebih efektif. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit mengungkapkan 37 temuan yang memuat 50 permasalahan ketidakefektifan. 3. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah mengelola kerjasama dengan Paskes dan dokter dan tenaga kesehatan atau DTK, antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan kredensialing yang dibuat dalam laporan bulanan monitoring Paskes tingkat lanjut atau FKTP atau Paskes rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan.
Sehingga BPK menyimpulkan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKT tahun 2017 semester 1 tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu penambahan Panskes kerjasama belum sepenuhnya memadai, sinkronisasi dan atau integrasi sistem informasi dengan Kemenkes dalam penyediaan basis data Panskes belum sepenuhnya memadai. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk 1. Menyusun petunjuk teknis penyediaan data dan informasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan kecukupan antara jumlah Panskes dan jumlah peserta, kapasitas Panskes, aksesibilitas peserta, dan jumlah Panskes yang memenuhi syarat kerjasama baik Panskes milik pemerintah dan Panskes swasta terkait perencanaan target Panskes kerjasama. 2. Membuat surat edaran kepada unit terkait agar meningkatkan publikasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga atau KL atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan, dan mengatur mekanisme atau menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut terkait publikasi dan koordinasi dengan K atau L atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes terkait tata kelola akses informasi SDK dan pengintegrasian sistem rujukan dalam pelayanan peserta JKN. Audit kinerja pada bidang pendidikan. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemeriksaan kinerja tematik atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif, antara lain karena data dan informasi hasil sistem penjaminan mutu pendidikan belum sepenuhnya valid, pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah dan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk berkoordinasi dalam menyempurnakan instrumen penjaminan mutu agar dapat memberikan gambaran real mutu pendidikan. Menginstruksikan Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala Balitbang, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, serta Sekretaris Jenderal agar secara sinergi untuk merumuskan mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran dan memilih bahan ajaran yang sesuai dengan model pembelajaran. 2. Pemerintah daerah atau Pemda. Pemerintah telah menetapkan sistem penjaminan mutu dengan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP. Sistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sedangkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa Pemda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain
Pemda telah membentuk Tim Penjaminan Mutu Daerah atau TPMD. Pemda telah berupaya meningkatkan kualifikasi kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah dengan menganggarkan kegiatan penguatan kepala satuan pendidikan dan ujian substansi pengawas sekolah. Satuan pendidikan telah menetapkan kriteria ketuntasan minimum atau KKM serta standar kelulusan dan atau kriteria kenaikan kelas yang kriterianya telah dituangkan dalam dokumen akademik sekolah. Satuan pendidikan telah berupaya menerapkan penguatan pendidikan karakter atau PPK dengan menciptakan harmonisasi antara keempat dimensi pengembangan dalam proses pembelajaran yaitu olah hati, olah rasa, olahraga, dan olah pikir. Permasalahan signifikan yang terjadi di Pemda yang dapat menghambat efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Terjadi pada 46 Pemda, 95,83%. Pemda belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran. Terjadi pada 43 Pemda, 89,58%. Pemda belum menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2012 terjadi pada 46 Pemda, 95,83%. Pemda belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013 terjadi pada 37 Pemda, 77,08%. Pemda belum menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK) terjadi pada 37 Pemda, 77,08%. Pemda belum melakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan terjadi pada 8 Pemprov, 88,83 yang diuji petik. BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Kepala Sekolah untuk memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu pendidikan agar sesuai dengan kondisi real satuan pendidikan. Memfasilitasi pembahasan hasil pemetaan mutu rekomendasi dan rencana aksi Satuan Pendidikan Pengawas Sekolah dan LPMP. Melakukan pemetaan kendala serta keterbatasan yang dihadapi satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 sekaligus rencana aksi dalam rangka meminimalisasi dampak dari kendala dan keterbatasan tersebut. Mengevaluasi hasil penilaian pendidikan secara komprehensif mencangkup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran seluruh satuan pendidikan dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun kebijakan desain peningkatan kualitas pembelajaran pada wilayahnya. Menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK dan melaksanakan pemahaman PPK kepada Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga pendidik. Membuat peta jalan revitalisasi SMK sebagai pedoman pelaksanaan program revitalisasi SMK. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.